Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya di siang ini? Oke, ketua kelas tolong baca doa dulu, pimpin baca doa. Jadi berdoa selesai. belum belajar ya. Saya ingin kelas dalam keadaan bersih, tolong sampah yang ada di bawah meja atau di bawah kursi diambil dulu, dibuang dulu. Udah bersih kan, enak belajarnya. Kita akan buat kesepakatan kelas ya. Tidak masuk siapa nih hari ini? Semua ya. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Silakan berdiri semua. Ice breakingnya gerak-gerak. Idol in the station. Oke, silakan duduk kembali. Ini sebenarnya belum habis. Waktu kalian di SD kalian ada pelajaran namanya IPAS ya, IPA dan IPS. Kalau di IPS itu pernah nggak kalian belajar tentang kegiatan ekonomi? Pernah. Oke. Kegiatan ekonomi apa yang kalian pelajari waktu di SD kemarin? Hah? Fulus. Oh, fulus itu apa? Wah, apa lagi? Produksi apa lagi? Distribusi apa lagi? Konsumsi. Oke. Hari ini apa nak? Produsen, apalagi? Ada yang tahu lagi? Yang masih ingat? Distributor. Oke, berarti sebagian sudah banyak yang tahu tentang kegiatan ekonomi pada saat pelajaran di SD. Hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang boleh keluarkan HP-nya. HP-nya saya akan dikeluarkan. Bagi yang tidak mau HP, tidak apa-apa, nanti saya kasih kuis dari kertas ya. Tolong kalian buka Yground di Google. Di sini untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi kegiatan ekonomi. Jadi kerjakan dengan sejujurnya, tidak boleh tanya kawan. Jadi sesuai dengan pemahaman kalian, oke? Saya mulai ya. 1, 2, 3. Tadi di pertanyaan tadi kan ada tentang kegiatan contoh dari produksi, ya, contoh dari distribusi, ya, terus kemudian contoh dari konsumsi. Kemudian bagaimana kegiatan ekonomi di sekitar kalian yang dapat mempengaruhi kehidupan kalian? Ada apa nak? Beli apa? Beli telur. Berarti itu termasuk kegiatan apa? Ekonomi. Apalagi? Makan telur. Makan telur termasuk kegiatan apa? Konsumsi. Apalagi? Buat telur termasuk apa? Produksi. Oke, berarti kalau seandainya petani menanam padi di sawah, kemudian pengaruhnya apa terhadap kalian? Enak makan. Iya, bisa beli beras untuk dimasak jadi nasi. Kalau seandainya tidak ada petani, bagaimana? Tidak bisa makan, tidak ada yang memproduksi beras. Oke, kemudian ekonomi ada produksi, apalagi tadi? Ada distribusi, ada konsumsi. Pengalaman kalian dalam kegiatan ekonomi itu apa saja? Dalam contoh hal konsumsi, apa? Makan. Makan. Kalau dalam hal produksi? Membeli itu? Membuat. Apalagi kalau dalam distribusi apa? Menjual atau menyalurkan. Oke. Kemudian tujuan apa yang ingin kalian capai pada pelajaran hari ini? Kalian tadi kan udah tahu nih tentang jenis ekonomi. Kemudian kalian tahu cara mengelola bagaimana harga di luar. Apa yang ingin kalian capai pada hari ini? Tujuannya? Agar bisa memahami jual beli. Bisa memahami jual beli. Mengetahui apa itu jual beli. Mengetahui apa itu jual beli, apalagi? Mempelajari bisnis. Oke nih, kalian perhatikan tujuan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, murid dapat mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi, dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menganalisis dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan termasuk isu keberlanjutannya. Tadi contohnya kayak kalau pabrik itu menghasilkan ada polusi udara, limbah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menghitung biaya produksi sederhana. Kalian bisa ngitung modalnya, untungnya berapa, ruginya berapa. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menunjukkan sikap kolaboratif, kritis, dan kreatif dalam menyelesaikan proyek kelompok lintas disiplin. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan pelajaran IPA, yaitu kalian dapat menganalisis dampak lingkungan. Kemudian ada hubungannya dengan pelajaran matematika. Kalian harus menghitung nanti nih. Nah,
Setelah ini nanti akan ada penilaian, ada 4 penilaian ya. Yang pertama itu asesmen sikap. Kemudian ada asesmen diagnostik yang tadi, pemahaman di awal melalui kuis. Kemudian yang ketiga asesmen formatif nanti dari diskusi kelompok, LKPD yang kalian kerjakan itu nanti akan saya nilai. Yang terakhir nanti ada proyek. Proyek terakhir nanti di LKPD 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita akan perhatikan video. Silakan disimak videonya. Nanti ini akan didiskusikan dengan kelompok kalian. Dulu ya nak, ini ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Gambar apakah gambar yang pertama? Petani. Petani lagi nanam apa? Padi. Oke, kalau yang kedua? Lagi beli barang dan lagi menjual, anak kecil membeli. Kalau yang ketiga? Oke, berarti kalau produksi berarti produksi itulah kegiatan yang apa? Kegiatan yang menghasilkan produk, barang atau jasa. Oke, saya akan bagikan materi di HP kalian. Coba kalian buka, ada materi di situ. Saya kirim di grup bentar ya, saya kirim di grup. Nanti kalian buka. Nah, di situ ada materi tentang ini, atau bisa kalian keluarkan LKS kalian, boleh silakan. Buku pendamping, buku paket LKS silakan dikeluarkan. Oke. Bisa enggak Aji? Aji bisa? Ini bisa? Bukannya bisa? Itu enggak perlu download, Nak. Ya download aja, enggak berat dia. Mana udah? Udah bisa? Bisa. Nanti diklik aja, di situ ada materinya. Bisa? Belum? Bisa, Nak? Oke. Bisa? Ya, nanti diklik. Itu ada pengertiannya ada di situ. Oke. Bisa semua ya. Oke, jadi kegiatan proses adalah kegiatan yang menghasilkan nilai guna barang atau jasa. Kalau kegiatan distribusi, kegiatan apa tadi? Menjual atau menyalurkan barang atau jasa. Kalau kegiatan konsumsi berarti memakai, menggunakan, menghabiskan barang atau jasa. Oke, saya lanjut. Nah, ada yang bisa menjelaskan proses produksi dengan bahasa sendiri? Silakan. Maju ke depan. Yang bisa menjelaskan proses produksi dengan bahasa sendiri. Ya, silakan Valen. Dengan bahasa sendiri. Membeli kayu. Ya. Yang maju ke depan yang menjelaskan. Nah, dijelaskan dari proses di sini. Kayu di hutan ditebang. Kayu di hutan ditebang, terus? Lalu digelondong. Kayu gelondongan. Gelondongan dibawa ke perajin kayu, lalu diolah Menjadi apa? jadi mebel kayak peralatan kayak meja. Oke, terus? Habis itu didistribusikan Ha? ke mebel. Lalu toko mebel menjual kepada konsumen atau pembeli. Oke, terima kasih. Saya akan tepuk tangan buat kalian. Ya, efektif. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan distribusi intensif? Yo, distribusi intensif. Ada yang tahu? Tentang intensif? Intensif di buku ada, di materi yang saya bagikan di HP juga ada. Ya, silakan. Boleh, oke, apa Valen? Distribusi secara intensif adalah distribusi yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau hasil produksi kepada retail. Kepada retail. Oke, strategi di mana perusahaan menyalurkan barang atau jasa kepada retail. Kalau distribusi eksklusif, ya, yang Rijadu tadi. Nanti kan kamu yang selektif ya. Produsen hanya memberikan hak distribusi produknya kepada satu atau dua distributor atau PLT berdasarkan wilayah geografis. Oke, hanya memberikan satu atau dua ya. Kemudian kalau yang selektif tadi nih. Strategi pemanasan di mana perusahaan memilih secara cermat beberapa distributor atau pengecer untuk menjual produknya, bukan menggunakan semua yang tersedia. Ya. Kalau produsen itu orang yang melakukan kegiatan apa? Produksi. Kalau produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Kalau distributor, distribusi, orang yang melakukan kegiatan distribusi. Kalau konsumen, orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Kayak ini peran pelaku ekonomi ada 4, ada konsumen, ada produsen, ada pemerintah dan masyarakat luar negeri. Dah, materi selesai, ya. Oke. Sekarang saya akan bagi kelompok. Ya, masih ada diskusi kelompok. Silakan duduk berkelompok, tim 1 nih seperti di depan. Silakan duduk berkelompok. Ada 7 kelompok. Sini 1,
1, 2, 3, 4, 5. Tuh, silakan. Terus distribusi yang mana, konsumsi yang mana? Video tadi tuh yang tentang buat ikan sarden. Yang produksinya itu yang bagian mananya, kemudian kalian distribusi itu yang bagian mananya, konsumsi yang bagian mananya. Ini udah paham tentang video tadi ya? Tentang video bagian produksi itu yang mana tadi tuh? Yang distribusi itu yang mana, konsumsi itu yang mana? Dah, mana? Yang ngerjakan mana nih? Cepat buka. Tentang video tadi ya, yang produksi yang mana, distribusi yang mana, konsumsi yang mana? Saya mau nanya. Oke. Presentasi ya. Oke, lu ada 2 kelompok yang mau presentasi, tapi sebelum presentasi kita ice breaking, tepuk dulu sebentar ya. Tepuknya kayak gini, perhatikan. Tepuk 4, tepuk 2. Oke, silakan Valen maju. 2 orang presentasi. Yang lain tolong perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. 2 orang, ada orang wakilkan 2 orang. Udah jawab dah. Semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lomba kerja peserta didik kelompok 1 identifikasi pelaku ekonomi, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang lain perhatikan. Setuju dengan pendapat dari kelompok 1? Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Terima kasih Valen, kelompok 1. Terima kasih kembali. Dari tadi kelompok 1 ya yang maju, mereka sudah dapat memahami tentang kegiatan ekonomi, kemudian juga dapat mengidentifikasi pelaku ekonomi yang mana termasuk produsen, distributor dan konsumen. Kemudian yang kelompok tadi kesimpulan, jenis kegiatan ekonomi ada apa saja? Berapa tadi? Jenis kegiatan ekonomi ada apa saja? Ada 3 apa saja? Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Kalau orang melakukan produksi disebut apa? Iya, disebut apa tadi? Produsen. Kalau orang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Orang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Oke. Kemudian saya minta refleksi dari kalian juga dari saya. Apa yang kalian pelajari di hari ini? Tentang apa? Tentang kegiatan ekonomi. Kemudian pengalaman apa yang bisa kalian dapatkan di pelajaran hari ini? Apa nak? Mengetahui pembeli dan menjual. Apa lagi? Pengalaman apa yang bisa kalian tahu dari tadi video tadi? Apa? Jual beli. Apa lagi? Dapat mengetahui proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kemudian apakah pembelajaran hari ini menggunakan aplikasi Wegron, kemudian juga dikirim ke HP, itu menyenangkan buat kalian? Oke. Terus, apakah metode dan media yang saya gunakan cukup jelas? Apakah bisa dipahami? Bagian mana kira-kira perlu saya perbaiki? Oke, pastinya ada dong. Kasih tahu aja sarannya apa. Gambarnya kurang jelas. Oke. Apalagi? Dah, oke. Minggu depan kita akan menganalisis dampak lingkungan. Ya, yang tadi tujuan kedua. Kita akan menganalisis dampak lingkungan. Kemudian tugas di rumah, saya minta kalian catat 1 contoh kegiatan ekonomi yang kalian lakukan di lingkungan kalian. Sebelum saya akhiri, saya akan berikan motivasi. Semoga mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Bukan hanya di masa ini, tapi juga di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.